Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, bersemangat sekali ya. Ibu tanya nih, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, berarti sehat, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Iya, doa selesai. Coba ibu mau kalian berdiri semua. Kita ice breaking dulu sebelum memulai pelajaran. Ada yang tahu? Ice breaking tepuk semangat. Iya, pinter, tahu semua ya. Baiklah, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Wah, bagus. Bersemuanya semangat ya untuk belajar hari ini. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Iya, pinter. Berarti kalian masih ingat dan masih paham ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian buka bab 5. Di situ tentang gotong royong. Ya, ada yang tahu apa itu gotong royong? Iya, Monik, silakan. Iya, betul sekali. Gotong itu memikul atau mengangkat, dan royong itu bersama-sama. Jadi, gotong royong itu hal yang diangkat atau dipikul atau segala pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Itu gotong royong ya. Baiklah, coba ada yang tahu bagaimana bentuk gotong royong di dalam kelas? Ada yang tahu? Iya, Andi, silakan. Wah, pinter sekali. Tepuk tangan untuk Andi. Salah satu contoh gotong royong di dalam kelas yaitu piket kelas. Ya, itu sangat benar. Karena itu dilakukan bersama-sama, dan hal yang dilakukan bersama-sama akan terasa lebih mudah dalam mengerjakannya ya. Contohnya piket kelas tadi yang dikatakan Andi tadi ya, itu jika kita lakukan bersama-sama, ada yang menyapu, ada yang mengangkat kursi, dan ada yang mengepel, itu akan cepat selesai. Segala pekerjaan akan terasa lebih mudah. Namun, coba kalian pikirkan, jika membersihkan kelas ini hanya satu orang, apakah itu akan terasa sulit? Iya, pekerjaannya akan terasa sulit. Karena apa? Hanya satu orang yang akan mengangkat kursi, menyapu, mengepel, dan yang lainnya. Jadi, itu juga akan memakan waktu dan terasa melelahkan. Itulah yang dinamakan dengan gotong royong. Segala sesuatu hal yang dilakukan bersama-sama akan terasa lebih mudah. Di sini ibu pegang apa? Iya, benar, sapu lidi. Coba kalian perhatikan sapu lidi. Jika dia hanya seorang, apakah mudah untuk dipatahkan? Mudah kan? Dia mudah untuk dipatahkan. Karena apa? Karena dia hanya seorang atau sebiji sapu lidi. Coba jika sapu lidinya banyak seperti ini, apakah bisa kita patahkan? Tidak bisa. Apakah kalian mengerti maksud ibu? Iya, benar. Jika kita melakukannya sendirian, kita akan merasa mudah lelah, capek, dan lainnya. Jika kita lakukan bersama-sama, segala sesuatu akan terasa lebih mudah dan cepat untuk diselesaikan. Baiklah, di sini ibu akan membentuk kelompok untuk kalian semua. Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok.
Oke, kelompok 1 dan kelompok 2. Kemarin sudah Ibu bagikan kelompoknya. Silakan kalian bentuk kelompok sesuai kelompok kalian masing-masing. Ya, selesai. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian masing-masing ya. Kelompok 1 ini lembar kerjanya. Dan kelompok 2 ini untuk kalian ya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana lembar kerja ini supaya kalian bisa memahaminya. Di sini ada kegiatan 1. Coba kalian lihat bagian kegiatan 1, yaitu detektif Pancasila. Coba kalian perhatikan cerita yang ada di situ, lalu kalian diskusikan. Di situ ada 3 pertanyaan ya. Sebelumnya kalian jangan lupa mengisi nama anggota kelompoknya masing-masing di tempat yang paling atas. Di situ ada juga kegiatan 2, yaitu memberi tanda centang pada setiap kegiatan yang menurut kalian, apakah itu di sekolah, di masyarakat, di rumah, atau bagaimana yang lainnya ya. Kalian beri tanda centang pada salah satu 3 pilihan itu. Selanjutnya ada juga kegiatan 3, manfaat gotong royong. Menurut kalian, menurut kelompok kalian masing-masing, kalian diskusikan dan kalian pecahkan masalahnya. Di situ ada kegiatan 3, yaitu manfaat gotong royong. Kalian tuliskan di situ minimal paling sedikit yaitu 3 manfaat gotong royong ya. Dan terakhir yaitu refleksi. Di situ kalian isi sesuai dengan kegiatan kebaikan apa yang telah kalian lakukan hari ini. Bagaimana, apakah kedua kelompok sudah bisa memahami lembar kerja yang Ibu bagikan? Baiklah, bagian mana yang kurang bisa dipahami oleh Mira? Bagian ini. Oke, Ibu jelasin ya. Di sini kan refleksi hari ini. Bintang kebaikan apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Di sini kalian kan per kelompok ada 4 orang. Nah, kalian tuliskan saja 1 orang 1 bintang kebaikan. Jika kalian mempunyai 2 atau 3 bintang kebaikan tidak apa, kalian tuliskan di sini. Namun setiap orang 1 sampai 4 orang itu harus menuliskan bintang kebaikan yang telah kalian lakukan hari ini. Jadi bukan per individu, kalian masukkan semuanya di sini. Dan kalian tuliskan semua bintang kebaikan yang kelompok kalian telah kalian lakukan. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oke, berarti sudah paham semua ya. Apakah ada lagi yang belum kalian paham? Oke, bagus. Silakan kalian kerjakan ya. Nanti kalian akan mendiskusikannya ke depan dengan presentasi satu-satu setiap kelompok, oke? Oke, bagaimana? Apakah sudah kalian diskusikan semua? Apakah kalian sudah selesai mengerjakan semua kegiatan yang ada pada lembar kerja yang Ibu bagikan? Oke, berarti kalian akan maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang kalian lakukan pada lembar kerja yang Ibu bagikan. Kelompok 1 silakan untuk maju. Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Iya, bagus. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Baiklah, lembar kerja yang sudah Ibu bagikan harap untuk dikumpulkan ke meja Ibu. Ketua kelas mohon diambil lembar kerja yang sudah kalian diskusikan ya, lalu dikumpulkan ke meja Ibu. Selanjutnya, anak-anak, setelah ini kalian lihat, kalian amati setiap kegiatan yang berbentuk kerjasama di lingkungan rumah kalian ataupun di lingkungan tempat teman kalian atau di pasar atau dimanapun itu. Coba kalian amati apakah jika dilakukan bersama-sama, apakah pekerjaan itu akan terasa mudah atau bahkan melelahkan. Oke, minggu depan tugas kalian setelah kalian mengamati dimanapun kalian melihat bentuk kerjasama atau kalian melihat satu orang melakukan pekerjaan itu sendirian, kalian amati apa yang mereka rasakan dan bagaimana pekerjaannya.
Kalian tulis di dalam buku kalian dan akan dikumpulkan minggu depan, lalu kalian presentasikan satu persatu. Ini tugas individu ya, bukan tugas kelompok lagi. Jadi jangan lupa minimal kalian menemukan 2 bentuk kerjasama di lingkungan rumah kalian, di lingkungan sekolah ataupun dimanapun. Lalu 2 tugas yang dilakukan sendirian. Lalu kalian tulis di buku kalian masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan tugas yang ibu berikan? Baiklah, ingat ya, minggu depan tidak ada yang tidak kumpul tugas. Harus kumpul semua. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan untuk presentasi kalian tadi semuanya kelompok 1 dan kelompok 2 alhamdulillah sudah baik sekali dan semuanya aktif dalam berdiskusi. Ibu lihat juga hasil diskusi kalian tadi di lembar kerja juga sudah sangat baik. Berarti kalian sudah paham dengan apa itu gotong royong. Ingat ya, jangan sampai kalian minggu depan tidak kumpul tugas. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're